Halo semuanya, kenalin aku Delima. Selamat menonton Secret Desa Season 2. Hai, kenalin, gue Rizky. Hai, kenalin gue Tasya. Hai, aku Sari. Kenalin, nama gue Brian. Hai semuanya, kenalin nama gue Clara. Hai, nama gue Bruno. Hai, nama gue Bimo. Hai, kenalin gue Reno. Halo semuanya, gue Kenzo, ketua kelas. Hai semuanya, kenalin nama gue Sinta Sinta. Hai semuanya, kenalin gue Ocha tapi bukan Teh Ocha. Hai, kenalin nama gue Salsa. Gue murid baru di sini. Halo semuanya, nama aku Boy. Aku adanya Delima. Hai, saya papanya Rizky. Halo semuanya, saya ibunya Delima. Halo, saya mamanya Rizky. Hai semuanya, saya Miss Centini. Perkenalkan, nama saya Pak Haryo. Saya kepala yayasan di sekolah ini. Rizky, Delima kenapa? Aku juga nggak tahu Tan. Dari tadi tuh baik-baik aja. Terus tiba-tiba dia kesakitan sambil megang dadanya. Astaga, baru aja aku lega. Delima udah baikan. Sekarang kenapa harus drop lagi? Sabar mah, kita tunggu dokternya keluar dulu ya. Aduh, aku takut Delima kenapa-napa Pak. Aduh. Loh, kenapa? Kok pada panik gitu? Delima drop lagi. Hah? Kok bisa? Kita juga nggak tahu sayang. Ini kita lagi nungguin dokter nanganin Delima. Deh, lu hobi banget sih bikin orang khawatir. Oh ya, Boy mana? Di rumah. Aku suruh dia istirahat. Soalnya kayaknya nggak cukup istirahat deh dari kemarin. Jadi aku suruh dia tidur di rumah dulu. Ya udah, bagus lah. Biarin dulu dia istirahat. Apa aku kabarin dia juga ya, Pak? Nanti aja setelah kita udah tahu kondisi Delima kayak gimana. Oke deh. Aduh, kenapa lama banget sih? Tenang Ki. Dengan lo mondar-mandir kayak gitu malah bikin kita tambah panik, tau nggak? Gimana keadaan anak saya, Dok? Delima sekarang kondisinya udah sedikit lebih stabil. Syukurlah. Tapi apa, Dok? Kenapa harus ada tapinya? Ternyata kecelakaan itu berdampak besar bagi jantung Delima. Ternyata Delima mengalami gagal jantung dan sekarang dia harus secepatnya mendapatkan donor jantung. Delima. Apa di rumah sakit ini nggak ada, Dok? Banyak pasien yang juga menunggu donor jantung dari rumah sakit. Jadi akan lebih baik jika dari pihak keluarga mencari sendiri donor jantung untuk pasien. Baik, Dok, akan kami cari pendonornya. Untuk sementara waktu jangan membuat Delima merasa stres agar bisa membuat dia lebih tenang. Iya, Dok, makasih. Saya permisi dulu. Ini keadaan gawat, gue harus ngasih tahu Boy. Karena mau gimana pun Boy itu tetap adik kandungnya Delima. Halo Boy, kenapa Kak? Kamu buruan ke rumah sakit ya? Kenapa Kak? Kenapa Kak Delima? Udah kesini aja dulu, nanti aku jelasin. Iya Kak. Aduh, pasti terjadi sesuatu sama Kak Delima. Kak Clara, akhirnya lu datang juga. Kenapa malah ke kantin? Jangan bilang kakak ngajak aku kesini cuma buat makan. Enggak, ini kita lagi rapat keluarga. Karena nggak ada tempat, ya udah di sini aja. Kenapa mah, Pak? Boy, kok mama nangis? Delima butuh donor jantung, Boy. Hah? Emang jantung Kak Delima kenapa? Perasaan kemarin baik-baik aja. Iya, dokter bilang Delima mengalami gagal jantung dan butuh donor jantung, Boy. Astaga, Kak Delima. Udah biar mama aja yang donorin jantungnya, nggak apa-apa. Yang penting Delima sembuh. Mah, jangan gitu dong. Mama pikir setelah mama donorin jantung, Delima bakal senang ngeliat mamanya meninggal karena dia. Mama bakal meninggal setelah itu. Terus gimana, Pak? Mama nggak mungkin biarin aja ngeliat anak mama kesakitan. Kak Delima gimana sekarang kondisinya? Sementara ini Delima udah stabil lagi. Gini aja, kita bikin pengumuman kalau misalnya kita emang butuh donor jantung. Terus kita sebar di semua sosial media kita. Zaman sekarang penyebaran kayak itu bisa lebih cepat kalau misalnya lewat sosial media. Setuju. Bruno, gue mau ngomong sesuatu. Kenapa, Sal?
kemungkinan besar gue bakal pindah sekolah. Kemana? Keluar kota. Gue bisa LDR kok. Lah, emang kita pacaran? Maksudnya kan temenan. Ya masih bisa LDR, nanti gue samperin deh. Masalahnya bukan keluar kota. Bagus dong, jadi lebih deket. Keluar negeri, Bruno. Kalau itu sih aku gak ada uang buat beli tiketnya. Kenapa tiba-tiba sih bokap gue ngirim gue ke luar negeri biar gue belajar bahwa dimanapun gue tinggal ataupun diem, gue pasti bakal selalu butuh mereka. Ini semua pasti karena lo mau ngebatalin perjodohan itu ya? Iya, nggak apa-apa. Gue masih setia nungguin lo kok sampai lo pulang ke sini. Kalau di sana lu jangan sampai lepas sama HP. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, lu langsung kontak pakai HP aja. Buat telepon lo, ya enggak, buat telepon 911 lah. Kalau telepon gue, baru nyampe. Ya juga sih. Udahlah, jangan sedih. Gue nggak sedih kok. Tapi kok matanya berkaca-kaca gitu? Enggak. Oh my god, lu udah lihat storynya Clara? Kenapa? Delima butuh donor jantung, Wak. Sumpil. Kayaknya dia beneran parah deh. Ini mah udah gak kayaknya lagi, udah fix ini. Ih, gue jadi merasa bersalah deh dulu sempet jahat ke dia. Sama, Wak. Yes, gimana ya? Lu tadi bilang Delima butuh donor jantung. Iya, lo gak tahu? Enggak tuh. Masa sih? Coba gue lihat. Delima kenapa, Bruno? Ini sakit jantung lah. Makin nanya lagi lo kenapa? Tahu nih, masa Cacar Air butuh donor jantung? Nggak mungkin lah. Terus sekarang gimana? Udah dapat pendonornya? Mana kita tahu? Lo peduli amat sama Delima? Beneran peduli atau pura-pura peduli nih? Paling juga dia pura-pura. Yuk kita pergi aja yuk, Wak. Yuk. Udah Sal, nggak usah dengerin mereka. Ini emang hukuman buat gue sih. Ini semua pelajaran buat gue, biar gue tahu gimana rasanya waktu dia dibenci sama semua orang. Lu nggak boleh ngomong gitu. Del, Ardo masuk aja. Katanya lu butuh donor jantung ya? Nggak tahu aku Do, tapi kata dokter gitu. Karena jantung aku rusak. Udah lo nggak usah ngomong. Lu yang ngomong, gue yang engap. Maaf ya Ardo, aku nggak bisa ngomong banyak karena cepet capek. Iya Del, nggak apa-apa. Padahal aku cuma tidur aja, bukan lari-larian. Kok cepet capek ya? Del, lu bakal makin capek kalau ngomong mulu. Jadi puasa ngomong dulu deh. Iya. Yang lain belum pada pulang sekolah? Kayaknya belum deh. Del, kayaknya gue mau nyerah aja deh. Kamu ada ikut lomba? Kalau gitu kamu nggak boleh nyerah. Gue nyerah buat dapetin hati lo. Karena sampai kapanpun hati lo pasti tetap buat Rizky. Maaf ya Ardo. Del, lu gak perlu minta maaf. Harusnya gue yang minta maaf karena udah lancang mau merebut lo dari Rizky. Gue ganggu kalian gak? Ganggu banget sih. Siapa yang nanya ke lo? Kalian. Lu tadi nanya kalian kan? Berarti lo nanya gue sama Delima. Orang gue nanya sama setan di sini kok. Lo setannya. Rizky, kok kamu udah pulang sekolah? Bolos nih cowok lu Del. Oh no. Bukan cowok, mantannya ya kak. Suaminya gue, puas lo. Emang kapan kita nikah Rizky? Oh no. Tuh Riz, udah di kode tuh sama Delima. Kapan katanya? Sabar ya Del, tunggu kamu tamat sekolah dulu. Mau lu kasih makan kayu sama batu Delima. Makasih. Ini kita kayak kebalik deh. Kemarin gue yang duduk di sini duluan. Sekarang lo jodoh kali. Lo kalau ngomong nggak dipikir-pikir dulu anjir. Kok lo tahu gue di sini? Feeling aja. Lo nggak mungkin mau jadi obat nyamuk kan? Secara di ruangan 5 lagi ada Rizky. Feeling lo bener. Jangan-jangan kita beneran jodoh. Sekali lagi lo ngomongin jodoh, melayang nih sepatu gue ke muka lo. Sensi banget sih. Lagi SMS ya? SMS apaan dah? Itu loh yang kalau cewek datang bulan. Itu PMS tolol. SMS dari mana? Nggak sekalian aja BBM lo sebutin. Ya maklum kan gue nggak tahu. Jadi gimana sekarang lo sama Delima? Gimana apanya? Ya kelanjutannya udah ending sih. Yes. Kenapa? Perasaan Rizky sama Delima belum balikan? Ada nggak sih cewek yang suka sama gue? Gue bego gue. Pasti ada lah. Mau nyoba sama gue nggak? Oh no. Hah? Nyoba apaan? Ya nyoba deket aja gitu. Kalau cocok ya kita jadi. Kalau enggak ya
Gak apa-apa. Lu kata boleh kukus, bisa dicoba-cobain. Enggak deh, gue gak mau nyari cewek lain. Emang di depan lo nih apaan kalau bukan cewek? Transgender gue. Lu cewek, Sar. Banci gue, puas lo. Lucu lo, Sar. Please, jantung, detaknya jangan kenceng-kenceng, cok. Lo aman-aman aja kan, Sar? Hah? Gue? Baik-baik aja kok, emang kenapa? Kok jantung lu kedengarannya detaknya kenceng banget? Oh no! Emang kedengeran ya? Sampai lobby rumah sakit juga kayak denger kali, Sar. Apaan? Tuh kan, pipi lu juga merah. Lu kenapa? Lu sakit apa gimana? Ayo kalau gitu kita periksa aja mumpung di sini. Gue salting, bego. Jadi ceritanya lu sama Rizky balikan? Enggak. Terus baikan? Enggak. Emang bedanya apa, Clara? Ya kalau baikan ya berarti kalian cuma baikan aja kayak biasa. Tapi kalau balikan ya berarti kalian jadi pacaran lagi. Rizky nggak ada ngomong apa-apa sih. Kalau Rizky ngajak lo balikan, lo mau nggak? Aku nggak tahu, Clara. Ikutin aja kata hati lo. Kalau emang lo masih suka sama dia ya balikan aja. Tapi kalau enggak, ya udah lo tolak aja. Biar si Rizky mampus tuh, gila galau lagi dia. Kalau Rizky cuma ngajak temenan, Dia bilang gitu. enggak sih. Aku cuma nanya aja ke kamu. Lo jawab aja. Lo bukan temen gue dan gue nggak mau temenan sama lo. Clara, pengalaman kamu kayaknya banyak banget. Mantan kamu banyak ya? Dikit sih, gue nggak suka pacaran soalnya. Dikit itu berapa? 82 atau 83 ya? Lupa sih gue. Ya ampun, Clara. Banyakan mantan kamu daripada umur nenek aku. Kak, Boy. ayo masuk rel. Permisi, Kak. Ganteng banget temen lo, Dek. Dek, mau jadi pacar kakak nggak? Enggak, Kak. Anjir, langsung ditolak gue. Kak 5, Renal mau ngomong sesuatu. Oh, namanya Renal. Ganteng sih kayak orangnya. Kak Clara bisa diem dulu nggak? Apa sih lo, Boy? Kak 5, kenalin nama aku Renal. Aku di sini mau minta maaf karena aku pernah nge-hack HP Kak 5. Oh, jadi lo hacker yang disuruh sama Salsa itu? Iya, Kak, maaf ya. Kalau lo hackernya nggak apa-apa sih. Lo tampan, lo aman. Renalnya minta maaf ke Kak 5, bukan ke Kak Clara. Ngambung mulu lo, Boy. Gak apa-apa, Renal. Udah aku maafin. Beneran, Kak. Makasih banyak, Kak 5. Udah kan maaf-maafannya? Udah kok, Kak. Nah, sekarang mending lo tuker-tukeran kontak sama gue. Maaf ya, Bruno. Minta maaf buat apa, Sal? Lo pasti repot karena gue selalu nelponin lo buat nemenin gue jalan. Gue soalnya stres banget di rumah. Gak apa-apa kali, Sal. Gue gak ngerasa direpotin juga kok. Kenapa lo baik banget sama gue? Ya kita kan temen. Cuma karena itu berarti lo baik kayak gini ke semua temen cewek lo dong? Nggak juga sih. Lo kenapa baik banget tuh sama gue? Lo udah nyelamatin gue di berbagai hal. Lo bahkan jemput gue sambil hujan-hujanan juga lo tetap rela. Gak apa-apa kok, Sal. Gue yang kenapa-napa kalau misal lo gini terus. Gue yang bisa salah paham. Bagus dong. Kenapa bagus? Ya biar lo bisa balas perasaan gue. Lo suka sama gue. Emang selama ini lo gak pernah sadar ya, Sal? Sorry, Bruno. Gue gak tahu tentang hal itu. Wajar sih, tapi santai aja lah, Sal. Masalah-masalah di hidup lo tuh banyak. Buat apa juga lah, perasaan gue gak perlu diperhatiin. Tapi gue gak enak sama lo karena gue gak bisa balas perasaan lo. Gue sekarang gak berharap lo ngebalas perasaan gue, Sal. Jadi sekarang lo berharap apa? Gue pengen lo bahagia. Jadi, Dok, gimana sekarang tentang anak saya, Delima? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kondisi Delima itu sudah mengalami gagal jantung dan kita memang membutuhkan donor jantung. Tapi untuk saat ini antrean orang-orang yang membutuhkan donor jantung itu masih sangat banyak, Bu. Emang Delima harus secepatnya dapat donor jantung ya, Dok? Harus, Pak. Karena kita tidak bisa memprediksi bagaimana kondisi Delima 1 atau 2 hari ke depannya. Jadi kita membutuhkan secepatnya donor jantung itu agar kita bisa membuat Delima kembali lebih sehat, atau mungkin kalau tidak ada donor jantung itu kita tidak akan bisa menyelamatkan Delima. Kalau begitu ambil saya jantung saya, Dok. Donor jantungnya hanya bisa didapatkan ketika orang yang mendonorkannya itu akan siap untuk meninggal. Kalau begitu saya siap. Mah, jangan gini. Kita cari solusi lain ya. Solusi apa, Pak? Siapa lagi yang mau donor jantungnya buat Delima? Saya rela, Tan.